Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nadifa pada mata pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diperlancarkan hingga akhir dan ilmunya dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Belum tahu? Nggak apa. Tapi kalian pasti tahu. Hari ini teman kalian yang nggak masuk siapa aja sih? Ada yang nggak masuk teman-teman? Iya, masuk semua. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kabarnya gimana teman-teman? Alhamdulillah. Jadi siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Ada yang pernah lihat kulkas? Pastinya pernah semua kan? Nah, kulkas itu kalau pintunya kita tutup sedikit nggak sampai nempel, itu pasti akan langsung ketarik dengan sendirinya. Ada yang pernah mengamati itu atau mencobanya sendiri? Iya, ada yang pernah? Iya. Itu kira-kira kenapa ya? Kok bisa langsung ketarik sendiri dan menutup gitu? Ada yang tahu kenapa? Iya, gimana? Iya, pakai magnet. Jadi hari ini kita akan belajar tentang magnet. Ada yang tahu magnet itu apa? Gimana? Ada yang tahu magnet itu apa? Nah, jadi magnet itu adalah suatu batuan atau logam yang bermuatan. Nah, bermuatan itu karena apa? Dia memiliki medan yang bisa menghasilkan listrik. Jadi, magnet itu bisa terbentuk dari beberapa, seperti logam, seperti baja, besi, dan yang lainnya. Magnet itu juga bisa menarik benda-benda logam lainnya seperti paku. Ada yang tahu lagi? Gunting. Terus ada yang tahu lagi apa? Paku, gunting, jarum. Ya, yang berbahan seperti baja, besi, aluminium, seperti itu. Nah, magnet sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada 3 macam benda yang dapat ditarik magnet. Yang pertama ada ferromagnetik. Ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, seperti besi dan juga baja. Sedangkan yang kedua ada paramagnetik. Paramagnetik ada yang tahu apa? Kalau tadi ditarik kuat, berarti yang ini kira-kira apa? Iya, pintar sekali. Ini yang ditarik lemah. Ini masih bisa ditarik sama magnet, tapi lemah sekali. Lemah karena apa? Karena zat yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak dapat ditarik kuat oleh magnet. Jadi kalau misalnya ini magnet dan ini bendanya, itu kalau jarak segini itu belum bisa ditarik magnet. Jadi harus didekatkan terlebih dahulu segini, baru benda tersebut bisa menempel kepada magnet. Beda dengan yang ferromagnetik tadi, itu yang ditarik kuat. Jadi jaraknya segini langsung bendanya langsung seret gitu. Nah, paramagnetik contohnya apa? Ada aluminium. Ada yang tahu selain itu apa? Magnesium. Ya, itu karena zat yang terkandung di dalam atom tersebut atau di dalam suatu aluminium tersebut mengandung apa saja sehingga tidak dapat ditarik kuat oleh magnet. Dan yang ketiga, ada yang tahu namanya apa? Di buku kalian coba dibuka. Iya, dia magnetik. Dia magnetik itu tidak dapat ditarik oleh magnet, sama sekali tidak bisa. Contohnya ada yang tahu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Iya, kerudung. Terus ada lagi kain, plastik, kayu, dan lain sebagainya.
Jadi macam-macam benda yang dapat ditarik oleh magnet ada berapa tadi anak-anak? Ada 3. Yang pertama adalah ferromagnetik, paramagnetik, dan juga diamagnetik. Ferro ditarik kuat, para ditarik lemah, sedangkan diamagnetik tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Nah, pasti di sini semuanya tahu kan kalau magnet itu memiliki 2 kutub. Kutub apa? Utara dan selatan. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Lalu bedanya apa dengan logam-logam yang lainnya? Jadi, bedanya itu kalau logam-logam yang lainnya yang tidak memiliki sifat magnet atau yang dapat menarik sesuatu, itu elemen partikel yang ada di dalam logam tersebut itu tidak tersusun rapi. Jadi, ada yang menghadap ke sana, ke sana, ke sana, itu macam-macam. Nah, sedangkan magnet itu ada cara untuk membuat magnetnya ya. Jadi sehingga elemen atau partikel di dalam batang logam tersebut itu tersusun secara rapi. Jadi kalau menghadap ke sana ya ke sana semuanya, sehingga menciptakanlah kutub tersebut, ada kutub selatan dan juga kutub utara. Nah, gaya yang paling besar atau yang dapat menarik benda paling besar atau paling kuat itu terletak pada kutubnya, di kutub selatan maupun di kutub utara. Itu paling kuat untuk menarik benda. Pernah kalian coba? Kalau misalnya kalian tarik di tengah-tengah, pasti dia nempel. Pasti dia nempel, tapi nggak ditarik kuat, pasti akan mudah terlepas. Sedangkan kalau di ujung utara atau ujung selatan, pasti dia akan menempel dengan sangat kuat. Ada cara untuk membuat magnet agar partikel-partikel yang ada di dalam batang logam tersebut bisa searah sehingga batang logam tersebut bermuatan. Ada yang tahu caranya gimana? Ada 3 caranya. Yang pertama itu dengan digosokkan. Jadi alat atau bahan yang kalian butuhkan cuma 2 saja. Batang logam, entah itu besi atau baja, entah kalian mau buat dari mana terserah. Yang kedua ada magnet atau logam yang sudah bersifat magnet. Jadi logam yang belum bersifat magnet kita gosokkan dengan magnet. Magnet ini magnet. Nah, ini logam yang belum bersifat magnet dan akan kita buat menjadi magnet atau bersifat magnet. Jadi magnet ini kita gosokkan searah, tidak boleh tidak searah. Karena kenapa kok searah? Karena kita akan membuat partikel atau elemen yang ada di dalamnya itu menjadi searah. Kalau ke sana ya ke sana semua, ke sana ya ke sana semua. Jadi makanya harus digosokkan searah. Seret, tarik, nah searah. Nah, yang kedua ada induksi. Induksi itu gimana sih? Jadi bahan-bahan yang akan kalian butuhkan dalam menggunakan cara induksi ini ada 3 bahan. Yang pertama itu adalah batang logam yang akan kalian buat menjadi magnet. Yang kedua ada magnet itu sendiri. Dan yang ketiga ada barang yang dapat ditarik oleh magnet. Barangnya seperti apa? Bisa paku, bisa cemiti atau peniti, bisa jarum pentul, terserah. Tapi barang yang dapat ditarik oleh magnet itu juga harus menyesuaikan dengan batang logam yang akan kalian buat menjadi magnet tersebut. Jadi kalau misalnya batang logam yang akan kalian buat itu cuma segini, tapi kalian bawa cemiti yang besar segini, nah itu jangan. Jadi harus menyesuaikan ukuran dan juga bentuk dari magnet yang akan kalian buat. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Misal ini magnet dan ini batang logam. Jadi magnetnya kita sejajarkan dulu. Nah, dengan logam kita dekatkan ujungnya. Misalnya ini ujung selatan ya.
ujung selatan ini kita dekatkan dengan batang logam yang akan kita buat menjadi magnet. Dekatkan. Nah, kita tunggu beberapa menit. Nanti kita coba apakah logam ini sudah memiliki sifat magnet apa belum. Caranya dengan barang yang dapat ditarik oleh magnet tersebut. Kita ambil barangnya, misalnya paku ya. Paku kita dekatkan dengan batang logam ini tadi. Apakah sudah menempel atau belum? Nah, kalau belum berarti logam tersebut belum memiliki sifat magnet. Jadi tunggu sampai memiliki sifat magnet. Itu nanti hanya sementara saja. Jadi kita dekatkan, kalau misalnya sudah, ya berarti batang logam tersebut sudah memiliki sifat magnet. Nah, yang kita dekatkan tadi, misalnya kan ini selatan. Nah, yang kita dekatkan pastinya ini menjadi kutub apa? Kutub utara. Kenapa kok kutub utara? Karena magnet tersebut, kutub dalam magnet pastinya akan tarik-menarik jika kutub berlawanan. Kutub utara akan menarik kutub selatan magnet, dan kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Jadi tidak bisa kalau kutub utara menarik kutub utara juga, pastinya akan tolak menolak seperti itu. Dan cara yang ketiga, ada yang tahu? Itulah yang pakai listrik, ada yang tahu? Ya, namanya elektromagnetik. Jadi bahannya itu ada 4. Yang pertama adalah batang logam yang akan kita buat menjadi magnet. Yang kedua ada kawat tembaga. Yang ketiga ada baterai. Yang keempat ada barang yang dapat ditarik oleh magnet. Bisa peniti, bisa juga paku. Tergantung dengan ukuran magnet yang akan kalian buat. Jika magnetnya segini, maka barang atau benda yang dapat ditarik oleh magnet bisa lebih kecil. Seperti itu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi batang logam yang akan kita buat menjadi magnet itu kita lilit menggunakan kawat tembaga tadi. Semakin banyak lilitan di batang logam tersebut, maka akan semakin kuat sifat dari magnet tersebut. Kita lilitkan. Nah, kalau sudah terlilit kan pasti kawatnya sisa. Nah, sisa di sini dan di sini. Sisa tersebut akan kita hubungkan ke baterai. Jadi ini baterainya ya. Kita hubungkan ke kutub positif dan juga ke kutub negatif. Kita hubungkan. Nah, tunggu sampai beberapa saat. Nanti untuk mengetesnya gimana? Untuk mengetesnya, batang logam tersebut kita dekatkan dengan barang yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau misalnya dia menarik paku atau peniti tersebut, maka selamat. Jadi kamu telah berhasil membuat magnet. Ya, ada yang ditanyakan kalau sampai sini? Tidak ada? Oke. Ada yang tahu bentuk-bentuk magnet? Iya, magnet batang yang paling sering dan paling umum. Magnet batang hanya kotak seperti itu, persegi panjang. Ada lagi magnet jarum, magnet tapal kuda, dan lain sebagainya. Kenapa sih kok ada banyak berbagai bentuk magnet? Kenapa sih? Ada yang tahu? Ya, tidak apa-apa tidak tahu. Jadi, mengapa ada berbagai bentuk magnet? Itu tergantung dari penggunaan pada suatu rangkaian atau suatu sistem. Misalnya, magnet jarum kita gunakan dalam kompas. Magnet batang bisa kita gunakan dalam beberapa hal, misalnya di pintu kulkas, seperti itu. Jadi tergantung dari penggunaan atau rangkaian yang akan menggunakan magnet.
bisa berbentuk tapal kuda, bisa berbentuk jarum, bisa berbentuk batang, dan lain sebagainya. Contoh rangkaian yang menggunakan magnet atau sistem yang menggunakan magnet selain kulkas, coba sebutkan. Ada yang tahu? Iya, generator. Nah, itu yang di sepeda. Yang di sepeda itu ada generator yang bisa menyalakan lampu pada roda sepeda itu. Jadi kalau sepedanya kita kayu, itu kan menghasilkan energi gerak. Energi gerak tersebut akan menggerakkan magnet juga yang ada di dalam generator. Magnet tersebut akan bergerak. Nah, pergerakan tersebut juga akan mempengaruhi kawat di sebelahnya atau kawat di sekitar magnet, sehingga kawat tersebut menjadi bermuatan dan menghasilkan listrik, sehingga lampu di sepeda itu bisa menyala. Ya, ada yang tahu contoh lainnya? Kincir air, kincir angin, pada pintu kulkas, iya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Iya, apa yang ditanyakan? Oh, iya. Tadi kan kita sudah bahas cara membuat magnet. Lalu bagaimana cara menghilangkan sifat magnet tersebut? Ya, cara menghilangkan sifat magnet tersebut ada tiga. Ada tiga juga sama. Yang pertama adalah dengan menjatuhkan atau memukul magnet tersebut hingga sifat kemagnetannya hilang. Dipukul atau dijatuhkan. Kalian pernah menjatuhkan magnet? Hilang apa enggak sifat kemagnetannya? Belum? Nah, kalian coba saja sampai sifat magnetnya hilang. Mungkin kalau hanya sekali atau 2 kali itu belum hilang sifat kemagnetannya. Hanya saja magnet itu lemah dalam menarik suatu benda. Yang kedua, caranya gimana? Dengan dibakar. Dibakarnya sampai suhu berapa sih? Sampai suhu tertentu, tergantung kalian magnet itu terbuat dari logam apa. Kalau logam besi ya nanti suhunya sampai berapa, kalau baja berapa. Jadi tergantung dengan logam yang kalian buat menjadi magnet itu. Nah, suhu tinggi atau pembakaran tersebut dapat menghilangkan sifat magnet. Jadi yang awalnya partikel atau elemen yang ada di dalamnya itu searah, berjajar searah, itu menjadi berantakan. Yang ketiga itu sama dengan elektromagnetik yang tadi, yang cara membuat magnet itu. Jadi sama, bahan-bahannya juga sama, caranya sama. Lalu yang membedakan apa? Ada yang tahu? Nah, cara membedakannya itu antara membuat dan juga menghilangkan. Jika membuat tadi kita menggunakan aliran atau listrik yang searah atau DC yang searah. Kenapa kok searah? Nah, karena kita akan membuat partikel atau elemen yang ada di dalam logam tersebut menjadi berjajar searah. Nah, kalau sedangkan yang untuk menghilangkan sifat kemagnetannya itu menggunakan arus bolak-balik atau AC. Kenapa kok arus bolak-balik? Iya, tepat sekali. Karena untuk partikel yang ada di dalam partikel atau elemen yang ada di dalam logam tersebut menjadi berantakan, tidak berjajar searah, sehingga sifat kemagnetannya akan hilang. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, tidak ada. Terima kasih. Ibu akan membagi kelompok ya. Ini untuk mengetes pemahaman kalian. Jadi satu kelompok isinya 3 orang. Ya, kalian pilih sendiri saja. Nanti ibu akan bagikan LKPD-nya.
Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti LKPD-nya itu kalian kerjakan secara kelompok. Jadi LKPD itu ada 4 lembar. Yang pertama, kalian akan membedakan bentuk-bentuk dari magnet. Yang kedua, benda apa saja sih yang dapat ditarik oleh magnet. Yang lembar ketiga, cara kerja magnet dalam pemanfaatan di suatu alat. Dan yang terakhir ada soal dalam bentuk teka-teki silang. Ada menurun, ada juga mendatar. Silahkan kalian kerjakan secara kelompok, nanti dikumpulkan. Oke? Kalau ada yang ditanyakan terkait LKPD tersebut, bisa ditanyakan langsung pada ibu ya. Oke. Gimana? Sudah selesai? Iya. Iya, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Iya, sebentar ibu akan tes. Tadi ada cara kerja magnet dalam suatu alat, yaitu kompas. Kira-kira cara kerjanya gimana? Iya, cara kerjanya itu jarum pada kompas selalu menunjukkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Jadi memudahkan kepada penjelajah atau yang sedang kehilangan arah tersebut, jika melihat kompas itu tahu, oh utaranya itu sebelah sana, selatannya sebelah sana. Jadi dia itu harus berjalan kemana, seperti itu. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran hari ini? Iya, tepat sekali. Terima kasih ketua kelas. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu magnet adalah suatu benda atau sebuah benda yang dapat menarik benda tertentu yang terbuat dari beberapa bahan seperti logam. Ada juga yang bersifat lemah ditariknya, ada juga yang kuat, dan bahkan ada yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Cara membuat magnet ada 3. Yang pertama tadi apa? Iya, dengan digosokkan. Yang kedua induksi, yang ketiga elektromagnetik. Cara menghilangkan sifat magnet ada berapa? Juga ada 3. Yang pertama dijatuhkan atau dipukul, yang kedua ada dibakar dengan suhu tertentu tergantung bahan dari magnetnya, yang terakhir ada elektromagnetik dengan arus alirannya menggunakan arus bolak-balik. Bentuk-bentuk magnet dibagi menjadi beberapa macam tergantung dengan kebutuhan pada suatu alat. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan ibu kali ini, dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Hari ini kalian hebat sekali. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, kita tepuk good job dulu ya. Oke, dengarkan ibu. Jadi caranya seperti ini. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Jempol kanan, jempol kiri, jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Good job semuanya. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Terima kasih perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.